Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Jangan lupa prokes kesehatan ya. Baik, kita ketemu lagi di pelajaran sasis pemindah tenaga ya. Yaitu kita akan bicara tentang transmisi manual ya. Nanti kita akan mempelajari tentang fungsi ya dan cara kerjanya. Kan? Jangan lupa juga kalian subscribe dan share ya, juga jempolnya serta komentar. Ya. Baik, kita masuk ke materinya. Kita lihat video ini. Ya. Nah, ini adalah posisi transmisi ada di sini. Ini adalah mesin di depan, ya, penggeraknya di belakang. Ya, ini mesin. Ini penggeraknya di belakang. Ya. Dihubungkan oleh coupling, ini transmisi, ini propeller shaft, diferensial, ini poros belakang baru roda. Transmisi ini letaknya di antara coupling dan propeller shaft. Oke. Nah, transmisi ini mempunyai fungsi, ya kita lihat dulu di dalamnya. Ini adalah transmisi ini terbuat dari gigi-gigi ya. Dan transmisi manual ini masih pangsa pasar globalnya 52%, selebihnya matic. Oke. Kita akan bicara tentang transmisi 5 kecepatan, 1 mundur. Ya. Ini kita lihat konstruksinya. Ya kan? Mempunyai fungsi 1 ya. Untuk memajukannya kendaraan ya, supaya bisa maju nih. 2, untuk memundurkan kendaraan. Bisa mundurkan kendaraan. 3 adalah untuk menaikkan torsinya ya, atau tenaganya. Ya. Nah, kita lihat lagi. Video ini ilustrasinya. Ini mobil ya. Nah, ini berbanding terbalik. Nah, lihat. Kalau misalkan perlu tenaga yang besar di daerah menanjak, ya seperti ini, maka ini diperlukan tenaga yang besar. Maka transmisinya itu gigi 1, 2, ya. Nah, tetapi kecepatannya rendah, ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kecepatannya rendah. Nah, perhatikan. Ini torsinya naik, ya, kecepatannya rendah, itu perkalian antara torsi dan kecepatan itu adalah tenaga. Jadi tenaga yang dihasilkan besar. Nih, ya, kalian coba lihat, perhatikan betul ya. Nah, tetapi kalau di jalan yang rata, ini kecepatan tinggi, maka kebalikannya, ya, torsi yang dibutuhkan kecil. Ya, tetapi kecepatannya yang terjadi adalah tinggi, ya kecepatannya. Ya, tetap memerlukan tenaga yang besar. Oke, nah lihat bahwa transmisi ini adalah perkaitan gigi. Coba lihat, ini contoh, ya, ini perkaitan gigi. Nah, ini ada gigi 1, ada gigi 2. Gigi 1 jumlah giginya banyak, sedangkan gigi 2 jumlah giginya sedikit. Nah, jumlah gigi ini tergantung dari diameter gigi. Ya, jadi diameter gigi. Kalau kecil, ini kecil seperti ini, menggerakkan yang besar, nih, maka torsinya besar. Tetapi kecepatannya rendah. Karena kalau dilihat ini bergeraknya bisa 2 kali, ini sekali. Ya. Tetapi gigi yang kecil menggerakkan yang besar. Tadi kesimpulannya, putarannya rendah,
tetapi tenaganya besar. Tetapi kebalikannya, kalau penggeraknya gigi satu yang besar ini menggerakkan yang kecil, maka torsinya itu kecil. Tetapi kecepatannya menjadi tinggi. Jadi kalau ini bergeraknya sekali, ini bisa 2 kali. Paham? Paham ya? Itu logikanya. Oke, ya. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah rumus perbandingan antara jumlah gigi ya, dengan kecepatan. Ya, ini perbandingan. Ya. Nah, itu sebanding. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, ini jenis transmisi sliding mesh. Ya, sliding mesh. Sliding mesh ya. Nih. Nah, lihat komponennya. Transmisi ini secara umum komponennya adalah ada poros input, ada counter shaft ya, atau poros counter atau gigi counter. Di sini ada poros output. Ya. Poros input dan poros output ini tidak bersatu, putus nih, putus ya, lihat putus. Nah, input shaft bisa memutarkan poros output harus ada gigi perantaranya, yaitu counter gear atau poros counter. Ya, ya. Kita lihat, kalau misalkan input shaft berputar, maka roda gigi input ini berputar, maka counter gear dengan input ini berkaitan akan berputar. Ya, diteruskan ke gigi yang sebelahnya. Kan ini satu poros ini. Jadi kalau misalkan input shaft putar, maka counter gear pasti berputar. Ya, karena satu set itu berkaitan. Tetapi poros output ini berputar jika, ya kan, gigi percepatan ini berkaitan dengan gigi counter. Ya. Jadi kalau ini tidak berkaitan, ya tidak akan berputar poros output. Ya. Jadi poros output ini dia punya spline, ini gigi spline nih, gigi spline. Di dalam gigi percepatan ini ada spline juga. Jadi output shaft ini akan berputar jika gigi ini berputar. Ya, gigi percepatan. Oke. Kita lihat. Nah, seperti itu. Ya. Input shaft berputar, counter shaft berputar. Ya. Ini gigi percepatan berputar, maka output shaft transmisi berputar. Nah, ini jenisnya sliding. Sliding itu bergeser pada porosnya. Jadi gigi percepatan ini bisa bergeser ke kiri dan ke kanan, ya, sesuai dengan tuas pemindah gigi. Cuma yang jadi masalah ini untuk memindahkan giginya ini harus betul-betul berhenti. Ya, berhenti roda gigi ini. Ya. Ketika roda gigi ini berhenti, maka ini bisa masuk giginya, bergeser ke sini. Contoh, lihat ya. Nih. Nah, seperti tadi gini. Oke. Nah, seperti itu. Ini berhenti dulu berputarnya, baru ini bisa masuk. Transmisi manual seperti ini, ya kan, hanya cocok untuk putaran rendah. Ya. Putaran rendah, putaran tinggi, ya susah masuknya. Ya. Nah, perhatikan. Nah, ini adalah jenis dari putaran input dan putaran output sama. Karena ini berkaitan langsung. Ya, giginya. Oh, gitu. Ya. Perhatikan. Nah, operasinya berisik dan kompleks artinya susah gitu.
ya, susah masukin giginya. Ya, gigi 1 bergeser. Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Nah, ini gigi input sub dengan output pad sama. Ya kan? Ketika mau mindahin gigi, nah ini berhenti dulu baru bisa masuk. Berarti pedal kupling diinjak. Selanjutnya baru misak. Nah, berhenti dulu. Baru bisa masuk. Nah, walaupun pedal kupling diinjak, tetapi susah masuknya, berisik. Ya, oke, kita lanjut. Sedangkan jenis ini adalah konstan. Kita lihat, ini konstan mesh. Nih, lihat. Perhatikan. Konstan mesh ini konstruksinya seperti ini. Gigi percepatan, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 ini selalu berkaitan dengan counter gear. Ya, selalu bercounter gear. Tetapi ketika input sub ini berputar, output sub ini tidak berputar. Ya, coba lihat, tidak berputar. Yang birunya ini memutar, ini mah enggak. Coba lihat. Seperti itu. Oke, perhatikan dengan baik. Ya. Nah, ini selalu berhubungan. Ya, gigi percepatannya selalu konstan berhubungan, tetapi dia diam di porosnya. Ya kan? Nah, untuk menghubungkannya ada sebuah komponen, yaitu namanya, cloud hub. Ya, cloud hub. Ketika yang merah ini cloud hub ini berhubungan dengan gigi 1, atau di sini namanya konektor hipotesis, ya, konektor hipotetis. Ya, atau cloud hub, maka dia akan memutarkan poros output. Jadi gigi ini, ya, konektor hipotetis ini, dia itu punya gigi luar yang bisa masuk ke gigi percepatan, dan dia ada gigi di dalamnya, ada spline-nya, ya kan, berhubungan dengan poros output. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini gigi 1 nih. Seperti ini gigi 1. Ketika ini digeser ke gigi 2, maka gigi 2 yang berputar. Ya, maka kecepatannya naik. Nah, ini gigi 3. Gigi 3. Nah, satu lagi. Perhatikan. Ya. Satu lagi. Nah, ini gigi 4. Jadi gigi 4 ini lurus ya, dari input sampai ke output ini sama putarannya. Sama ya, sama. Ya. Karena dihubungkan oleh ini hipotetis. Oke. Seperti ini. Oke. Ya, perhatikan oleh kalian. Ya. Tetapi memasukkan gigi hipotetis ini juga sama, sulit ya, sulit. Ya, karena ini berputar, Ya. Ya. Jadi kalau ini diputarkan oleh mesin ke sana, tetapi ketika diinjak kupling baru bisa masuk nih. Injak kupling dulu, baru masuk nih. Kalau nggak diinjak kuplingnya nggak mau masuk, ya kan? Gitu. Nah, sekarang kita perhatikan. Sekarang ini namanya sinkron mesh. Ya. Sinkron mesh. Sinkron mesh ini dia punya gigi tip top namanya ini. Tip top dan kon. Ini kon bentuknya miring ini. Ya. Miring. Bukan gigi ini namanya. Ya. Alurnya ini kon itu miring, ya, miring, seperti es krim ada wadahnya kon kan, yaitu miring, tirus, ya, tirus seperti itu, ya. Jadi ini
gigi percepatannya satu mempunyai teeth dognya, gigi anjingnya ini. Satu. Ini adalah konnya. Ini tiap gigi percepatan sama mempunyai itu. Nah, perhatikan. Ini adalah untuk, perhatikan nih. Nah, ini namanya kontriksi. Ya, ini adalah giginya. Gigi anjing atau teeth dog katanya. Ya. Oke, kita lihat. Yang ini, di sini ada namanya hub slip. Hub slip ini dia itu akan berputar bersama-sama dengan poros output karena dia punya spline gigi di sini. Tapi dia diam, tidak bergeser, diam saja, ya, dan punya gigi di luar karena akan berhubungan dengan clot slip. Kita lihat. Nah, ini terhubung. Ya, terhubung. Nah, ini adalah clot slip-nya. Ya, perhatikan. Nih, clot slip ini ada gigi dengan hub slip ini. Ya. Jadi ketika clot slip ini berputar, maka hub slip ini berputar, maka poros output ini berputar. Nah, gimana caranya supaya ini bisa berputar? Kita lihat lagi. Nah, seperti itu bergesernya. Oke, nah seperti itu. Ya. Jadi clot slip ini akan mengait kepada teeth dognya atau gigi anjingnya. Ya, seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana supaya ini cepat bisa bisa masuk? Kan ini sama dengan constant mesh kalau gitu. Ya kan? Sama persis dengan constant prinsip kerjanya. Ada bedanya karena di sini ada hub slip dan clot slip. Ya. Nah, karena ini kecepatannya berbeda, sama susah masuk giginya. Berisik itu kalau dimasukkan ya, tanpa ada komponennya satu lagi. Nanti kita ceritain. Oke. Maka dibantu dengan namanya synchronizing atau titin penyela. Ya, atau kontriksi. Nah, ini tirus nih juga. Ini tirusnya di dalam, yang ini ada tirusnya di luar. Kita lihat. Nah, seperti itu. Warna kuning, ini namanya synchronizing. Synchronizing, ya. Ini menyinkronkan putaran gigi percepatan dengan clot slip dan hub slip. Nah, ya. Gimana caranya? Karena ini bentuknya cons, ya, cons. Ketika ini tertekan, miring dengan miring, dia akan menekan sehingga akan mengerem putaran gigi percepatan, sehingga gigi percepatan dengan gigi yang clot slip dan hub slip ini akan sama putarannya, ya, serasi, sehingga gampang memasukkan giginya. Contoh kita lihat, perhatikan ya, perhatikan. Nah, ini berputar, ini beda kecepatan yang tinggi, kecepatannya rendah. Ketika ini masuk, dia akan terdorong mengerem ini. Sama putarannya dan ngerem, ini perhatikan ngerem, perhatikan ini ngerem, sama putarannya, baru bisa masuk giginya. Oke ya. Jadi untuk bisa masuk gigi clot slip ini ke teeth dog ini, itu harus sama dulu putarannya, baru bisa masuk. Dan itu tidak berisi. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan sekarang ini yang real ya. Di sini ada yang namanya K-spring. Oh ya, sorry. Ini yang namanya shifting K, yang ini. Ini adalah clot slip. Yang ini namanya hub slip.
Yang ini namanya synchronizing. Yang ini namanya T-top. Yang ini namanya gigi percepatan. Oke, kalau kalian perhatikan dengan seksama, oke, komponen ini itu sama dengan ini, gigi percepatan. Ya, yang ini. Oke. Sedangkan ini T-top, ini sama dengan yang ini. Ya. Sedangkan ini synchronizing, ini sama dengan yang ini. Ya. Yang ini hub slip, yang ini. Ya. Yang coklat ini clutch slip, yang ini. Ada namanya shifting key, yang ini. Ini shifting key. Ya. Jadi shifting key ini ketika digeser dia nih, ketika digeser clutch slip ke sini, dia ada tonjolan ke atas, menekan nih. Menekan synchronizing. Jadi synchronizing sudah berhenti. Didorong ke sana mulai mengerem. Ya, ketika ini didorong terus, maka synchronizing ini akan terus terdorong oleh clutch slip. Ya, terdorong oleh clutch, sehingga karena ini miring ya, friction cone-nya miring. Ya. Sehingga ketika ini miring ditekan terus, maka ini ngerem. Ya, ini memperlambat putarannya. Ketika ini memperlambat sama putarannya antara clutch slip dengan T-top ini atau gigi percepatan ini, maka dia akan mudah masuknya. Kita lihat. Nah, seperti itu. Ya, ini lihat ilustrasinya. Perhatikan betul yang ini, perhatikan ini. Lihat. Nah, ya, sama putarannya baru bisa masuk. Ya, sama putarannya baru bisa masuk. Jadi syaratnya, kalau nggak bisa, nah, itu ya, coba lihat, tertekan, dorong, ngerem, sama putarannya baru bisa masuk. Gitu. Ya, oke, paham? Perhatikan, nih, jadi dia itu bisa bergerak ke kiri, ke kanan. Ya. Oke, setiap gigi percepatan ini ada ininya, apa namanya, pasangannya. Ya, jadi gigi 1 dan 2 di tengahnya ada clutch slip dan hub slip, dan ada synchronizing sepasang ya, kiri kanan. Sama dengan ini, di sini juga sama. Ya, jadi clutch slip yang di depan ini dia adalah gigi 3 dan 4. Ya, ini synchronizing-nya, ini clutch slip, dan di dalamnya ada hub slip. Oke, perhatikan. Ya, nah ini bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke. Nah, kita lihat sekarang bagaimana sih. Ini gigi 4 dulu nih. Perhatikan nih, gigi 4 ini tuasnya digeser. 4. Ya, tadi ini gigi 3. Ulangi. Nah, ini gigi 4. Ya, ini gigi. Nah, baru geser ke gigi 3. Nah, ini gigi 3 nih, geser tuasnya. Tuasnya geser lagi. Ini baru gigi 2. Ya. Setelah gigi 2, baru gigi 1. Ya, gitu. Nah, sedangkan untuk gigi 5, perhatikan. Ya. Nah, seperti ini. Ini gigi 5. Nah, gigi 5 ini antara input sub dengan output sub itu putarannya lebih banyak output sub. Jadi kecepatan kendaraannya itu ya akan lebih tinggi daripada putaran output sub ini akan lebih tinggi putarannya daripada input sub. Sehingga kecepatan kendaraannya lebih tinggi.
Itu namanya gigi 5 karena tidak dibutuhkan torsi yang besar, ya, karena biasanya untuk di jalan tol jalan rata gitu kan. Jadi nggak usah dibutuhkan gigi 5. Ini untuk di jalan tol atau misalnya jalan yang lurus, ya, kecepatan tinggi, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini gigi 5 geser, ya. Jadi kecepatannya ini melambat, ini mah cepat, ya. Seperti itu putarannya. Nah, sekarang gigi mundur. Gigi mundur ini, perhatikan, ada komponennya, ada gigi idler. Ya. Nah, gigi idler. Bergeraknya ini, gigi idler ini adalah sliding. Ya, maka ketika mau mundur itu harus berhenti dulu. Baru bisa masukin gigi mundur, baru bisa masuk giginya. Nih, perhatikan. Perhatikan ya. Nih, ini input sub, berarti ini adalah counter gear yang ini. Counter gear ini. Ya, ini. Ya. Yang ini adalah output sub. Ya, nanti ke sini. Nah, ini gigi idlernya, kita lihat. Kita lihat. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ketika ini digeser yang biru ini, ya, maka putaran ini misalkan ke kiri, ya kan? Maka ini ke kanan. Ini juga ke kanan yang hijau. Kalau ke kanan yang hijau, berarti ini ke kiri. Baru ini ke kanan. Jadi ini kiri, ini kanan. Berarti mundur. Ya, ulangi. Ini kiri, ini kanan. Berarti ini kiri lagi. Ini kanan. Output sub berputar ke kanan, input sub ke kiri. Posisi mundur. Jelas ya muternya. Nah, itu dia. Seperti itu perkaitannya. Nih. Ya, sampai sana. Nah, seperti itu. Ya, berhenti dulu baru bisa masuk. Oke, mungkin dari Bapak cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.